Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Serta cek link di deskripsi untuk mendapatkan diskon 50%. Kisah Ashabul Ukhdud adalah sebuah cerita epik yang mengajarkan kita tentang keteguhan iman dalam menghadapi tirani yang tak kenal ampun. Dalam Al-Quran, mereka digambarkan sebagai sekelompok orang beriman yang dipaksa untuk meninggalkan agama mereka oleh seorang raja zalim. Raja ini, dengan kekuasaannya, membangun parit besar untuk membakar hidup-hidup siapapun yang menolak untuk murtad dari agama mereka. Namun, meskipun menghadapi ancaman yang mengerikan, mereka tidak gentar. Dengan keberanian luar biasa, mereka memilih untuk mati syahid daripada menyerah pada penindasan, membuktikan bahwa iman kepada Allah lebih besar dari segala bentuk ancaman duniawi. Kisah mereka adalah teladan tentang keteguhan hati dan kesetiaan yang tak tergoyahkan, yang mengajarkan kita bahwa Allah selalu bersama mereka yang memilih kebenaran meskipun harus mengorbankan segalanya. Pada suatu zaman yang penuh dengan penindasan, ada seorang pemuda yang hidup dalam keteguhan hati. Ia tinggal di sebuah negeri yang dikuasai oleh seorang raja yang sangat zalim dan kejam. Raja itu, yang menyebut dirinya sebagai Tuhan, memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah dirinya dan mengikutinya dalam segala hal, termasuk dalam hal keyakinan agama. Rakyat yang menolak untuk mengikuti ajaran sang raja akan dihukum dengan cara yang sangat sadis, bahkan dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Pemuda ini, meskipun berasal dari keluarga biasa, memiliki kecerdasan luar biasa. Ia tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan ajaran agama yang murni, yakni agama yang menyembah Tuhan yang Maha Esa. Namun, kehidupan di bawah pemerintahan raja yang sangat kejam itu membuat banyak orang terpaksa berpindah agama, bukan karena keyakinan mereka, tetapi karena ancaman maut yang menghantui setiap saat. Raja itu, yang memiliki kekuasaan mutlak, memerintahkan agar seluruh rakyat di negerinya memeluk agama yang ia anut, agama yang jauh dari kebenaran. Bagi mereka yang menolak, hukuman mati sudah menunggu. Banyak orang yang terpaksa menuruti kehendak sang raja, meskipun hati mereka menolak. Namun, di antara mereka ada pemuda yang memiliki hati yang sangat teguh. Ia tak pernah menyerah pada tekanan dan ancaman yang datang dari sang raja. Setiap hari, pemuda ini memikirkan bagaimana ia bisa tetap mempertahankan iman yang ada dalam hatinya. Ia merasa tak ada yang lebih penting daripada menjaga hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Meskipun dunia sekitarnya begitu suram dan penuh dengan penderitaan, pemuda ini adalah simbol dari keyakinan yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah ancaman yang paling menakutkan sekalipun. Pada suatu hari, pemuda itu mendengar kabar bahwa sang raja mengutus seorang dukun yang memiliki ilmu hitam yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Dukun itu memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai keajaiban yang bisa membingungkan banyak orang. Sang raja berharap dengan kemampuan dukun ini, rakyatnya akan semakin yakin bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, pemuda itu tak terpengaruh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hanya ada satu Tuhan yang pantas disembah, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, bukan raja yang zalim itu. Ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat ibadah yang masih ada, tempat di mana orang-orang beriman masih bisa menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Di sana, ia bertemu dengan seorang pendeta yang bijaksana, yang mengajarkan tentang kebenaran agama yang murni. Pendeta itu menyadari bahwa pemuda ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan. Dengan sabar, pendeta itu mengajarkan pemuda itu tentang ajaran agama yang benar.
yang berpusat pada keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sisi lain, pemuda itu juga belajar dari dukun yang diajarkan oleh sang raja, yang mengajarkan ilmu sihir dan kekuatan hitam. Setiap hari, ia berada dalam dua dunia yang berbeda. Dunia yang mengajarkan kebaikan, dan dunia yang penuh dengan kejahatan dan kebohongan. Seiring berjalannya waktu, pemuda itu mulai merasakan perbedaan yang sangat mendalam antara kedua ajaran tersebut. Ajaran dari pendeta terasa sangat sesuai dengan hatinya, mengalir dalam jiwa dan pikirannya dengan cara yang alami dan murni. Sedangkan ajaran dari dukun, meskipun mengesankan, terasa kosong dan penuh dengan tipu daya. Hati pemuda itu mulai condong kepada ajaran kebenaran. Ia mulai mengamalkan ajaran pendeta dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Ia bisa menyembuhkan orang yang sakit, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, dan menebarkan kasih sayang dimanapun ia berada. Tak lama kemudian, kabar tentang keajaiban yang dimilikinya menyebar ke seluruh penjuru negeri. Namun, hal ini tidak disukai oleh sang raja. Raja itu merasa terancam dengan pengaruh yang mulai dimiliki oleh pemuda tersebut. Ia melihat pemuda itu sebagai ancaman terhadap kedudukannya sebagai penguasa tertinggi, yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Raja itu memutuskan untuk menangkap pemuda tersebut dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat sebagai contoh bagi orang lain yang berani melawan kekuasaannya. Pemuda itu, yang pada awalnya tak ingin terlibat dalam konflik, akhirnya terpaksa untuk memilih antara menjaga keyakinannya atau menyerah pada kekuasaan yang tirani. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memilih untuk tetap mempertahankan iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya adalah kematian yang mengerikan. Pemuda itu kemudian ditangkap oleh pasukan raja, yang dipimpin oleh seorang komandan yang terkenal kejam. Di tengah perjalanan menuju istana, ia masih merasakan ketenangan yang luar biasa. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Tuhan, memohon agar diberikan kekuatan untuk tetap teguh pada jalan yang benar. Setiap langkahnya penuh dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk mempertahankan kebenaran dan bahwa kematian di jalan Allah adalah sebuah kehormatan, bukan kekalahan. Ketika sampai di istana, raja yang sangat marah itu memerintahkan agar pemuda itu dihadapkan kepadanya. Raja mengancamnya dengan berbagai macam hukuman yang sangat sadis, berharap bisa mematahkan semangat pemuda itu. "Apakah kamu tidak takut mati? Tidakkah kamu ingin hidup lebih lama? Aku adalah Tuhan di sini, dan kamu hanya manusia biasa," kata raja dengan suara yang penuh kebencian. Namun, pemuda itu dengan tenang menatap sang raja dan berkata, "Aku hanya takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kepada manusia seperti dirimu." Kata-kata ini memunculkan amarah sang raja yang semakin menjadi-jadi. Ia memerintahkan agar pemuda itu disiksa dengan cara yang paling kejam, berharap bisa menghancurkan semangatnya. Pemuda itu dibawa ke dalam ruang penyiksaan. Tubuhnya dipukul, dipaksa untuk melakukan perbuatan yang keji. Namun ia tetap tidak mau menyerah pada keyakinannya. Setiap kali disiksa, ia hanya mengucapkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim dan menyerahkan segala keputusan kepada Allah. Ia merasa bahwa kekuatan Allah lah yang akan membimbingnya untuk tetap hidup atau memanggilnya kembali ke sisinya jika waktunya telah tiba. Sang raja yang semakin marah mencoba segala cara untuk mematahkan keyakinan pemuda tersebut. Ia memerintahkan agar pemuda itu dipenjara dan tidak diberi makanan atau minuman, berharap kelaparan dan penderitaan fisik bisa menghancurkan semangatnya. Namun, tak ada yang bisa menggoyahkan keteguhan hati pemuda itu. Setiap malam, dalam kesunyian penjara, ia berdoa dan mengingat ajaran pendeta
yang mengajarkan tentang kebenaran dan kasih sayang Allah. Ia merasa bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membela agama Allah dan menyebarkan kebenarannya kepada umat manusia. Waktu berlalu, dan meskipun dalam keadaan yang sangat buruk, pemuda itu tetap menjaga imannya. Ia menjadi simbol bagi banyak orang yang berada di bawah penindasan yang sama. Di luar penjara, semakin banyak orang yang mulai mengikuti ajarannya, meskipun mereka tahu bahwa konsekuensinya adalah kematian. Namun, mereka semua bertekad untuk mengikuti jalan yang benar, meskipun itu berarti menghadapi kematian dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Pada suatu hari, seorang sahabat pemuda itu, yang juga merupakan pengikut setia ajarannya, datang menemui sang raja dengan niat untuk membebaskan pemuda tersebut. Dia berkata kepada raja, "Jika Anda membebaskan teman saya ini, kami akan mengikuti segala perintah Anda dan menjadi pengikut setia Anda." Namun, sang raja menanggapi dengan penuh kebencian. "Aku tidak peduli dengan pengikut-pengikutmu. Aku hanya ingin menghancurkan orang yang berani menentang kekuasaanku." Raja kemudian mengeluarkan perintah untuk mengeksekusi pemuda itu. Ia memutuskan untuk membuat eksekusi yang paling mengerikan dan penuh dengan penghinaan. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh rakyatnya bahwa siapapun yang berani menentangnya akan menerima akibat yang sangat mengerikan. Pemuda itu dibawa ke lapangan umum di depan banyak orang, di mana raja memerintahkan agar ia dihukum mati dengan cara yang sangat kejam. Namun, sebelum dieksekusi, pemuda itu mengucapkan kata-kata yang mengguncang hati semua yang hadir di tempat itu. "Ingatlah, kematianku bukanlah akhir dari segalanya. Hanya Allah yang Maha Kuasa atas hidup dan matiku. Aku tidak takut mati karena aku yakin bahwa aku akan kembali kepadanya. Dan kalian, wahai rakyat, janganlah takut untuk mengikuti kebenaran, karena hanya dengan iman kita bisa selamat." Raja yang mendengarnya merasa sangat marah, tetapi dia juga merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri pemuda itu. Namun amarahnya lebih besar, dan ia akhirnya memerintahkan agar pemuda itu dibunuh. Dengan sepotong busur dan anak panah, sang raja menyelesaikan eksekusi tersebut. Namun, dengan sebuah keajaiban dari Allah, begitu anak panah itu menembus tubuh pemuda itu, seluruh lapangan itu seketika menjadi sunyi. Orang-orang yang hadir terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka melihat bahwa meskipun pemuda itu mati, ruhnya seolah-olah tidak pernah pergi. Keberanian dan keyakinannya menginspirasi banyak orang. Setelah pemuda itu meninggal, sesuatu yang luar biasa terjadi. Raja yang selama ini menganggap dirinya sebagai Tuhan, akhirnya mulai merasa cemas. Dia tidak bisa lagi merasa aman dengan klaimnya. Rakyatnya mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Mereka yang melihat pengorbanan pemuda itu mulai menyadari bahwa Tuhan yang disembah oleh pemuda itu adalah Tuhan yang benar, bukan raja yang mengaku Tuhan. Keberanian pemuda itu menjadi saksi hidup yang tak tergoyahkan tentang iman yang sejati. Raja yang mulai merasa kehilangan kendali atas rakyatnya, mencoba segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, dia tahu bahwa segala yang telah dia lakukan hanya semakin mendekatkannya pada kehancuran. Rakyat yang dulu takut padanya kini mulai bangkit dan menyuarakan keimanan mereka kepada Allah. Mereka tidak takut lagi untuk menentang kezaliman dan ketidakadilan. Keteguhan pemuda itu menjadi teladan bagi banyak orang. Meskipun tubuhnya telah dibunuh, jiwanya tetap hidup dalam hati setiap orang yang beriman. Cerita tentang keberaniannya menyebar luas, menginspirasi generasi berikutnya untuk selalu menjaga iman, bahkan di tengah-tengah tekanan yang berat.
Dan begitu pemuda itu meninggal, Allah memberikan kemenangan bagi mereka yang beriman. Keteguhan hatinya yang luar biasa telah meruntuhkan kerajaan yang zalim, dan akhirnya keadilan pun ditegakkan. Setelah itu, banyak orang yang kembali kepada ajaran yang benar. Mereka yang telah dipaksa untuk mengikuti agama yang salah kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Keimanan mereka semakin kuat karena mereka tahu bahwa yang mereka yakini adalah kebenaran yang sejati. Setelah pemuda itu meninggal, berita tentang keberaniannya menyebar ke seluruh penjuru negeri. Meskipun raja telah mengumumkan bahwa siapapun yang melawan hukumannya akan dihukum dengan cara yang lebih sadis, semakin baik keberanian pemuda itu menyentuh hati banyak orang, bahkan mereka yang sebelumnya menjadi pengikut setia raja. Mereka mulai mempertanyakan ajaran-ajaran yang telah mereka ikuti selama ini. Dalam keheningan malam, mereka berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa. Satu persatu, mereka mulai melepaskan diri dari belenggu ketakutan yang selama ini membelenggu jiwa mereka. Mereka tahu, meskipun hidup mereka mungkin dipenuhi dengan ancaman, yang lebih penting adalah kebebasan batin dan ketenangan hati yang hanya dapat ditemukan dengan iman kepada Allah. Setiap orang yang mulai mengingkari ajaran raja merasa bahwa ada kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka merasa lebih berhidup, lebih bebas, dan lebih dekat dengan Tuhan. Keberanian pemuda itu menginspirasi banyak orang untuk bertindak, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kematian. Seiring waktu, pengikut-pengikut pemuda itu mulai membentuk kelompok-kelompok kecil yang berdoa bersama, berbicara tentang kebenaran, dan saling mendukung dalam iman mereka. Mereka semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk menjaga kebenaran yang lebih besar, untuk menyebarkan agama yang benar, yang akan membawa mereka kepada keselamatan sejati. Raja yang mulai melihat perubahan ini menjadi semakin khawatir. Rakyatnya yang dulu takut padanya, kini mulai menunjukkan ketidaktakutan mereka. Dengan amarah yang semakin membara, sang raja memanggil para penasihatnya. Ia meminta mereka untuk mencari solusi agar bisa menanggulangi penyebaran ajaran pemuda itu yang telah menciptakan gelombang perlawanan di seluruh negeri. Para penasihatnya memberikan berbagai saran, namun sang raja tetap merasa bingung dan takut akan kehilangan kekuasaannya. Di sisi lain, salah satu dari mereka yang pernah menjadi pengikut sang raja, namun kemudian berbalik mengikuti ajaran pemuda itu, diam-diam mengatur pertemuan dengan kelompok-kelompok rahasia yang telah terbentuk. Dia menyebarkan pesan kepada mereka bahwa kebenaran tidak bisa ditindas, dan mereka harus berdiri teguh dalam iman mereka. Pesan itu berbunyi sederhana, tetapi penuh kekuatan. Tidak ada yang lebih kuat daripada kebenaran, dan tidak ada yang lebih mulia daripada mati di jalan Tuhan. Berkat pertemuan-pertemuan ini, semakin banyak orang yang mulai keluar dari bayang-bayang ketakutan dan berbicara terang-terangan tentang keimanan mereka. Dalam pertemuan rahasia itu, mereka saling berbagi kisah tentang bagaimana pemuda yang berani itu telah mengubah hidup mereka, dan bagaimana ia mengajarkan mereka untuk tidak takut menghadapi penindasan. Dengan tekad yang bulat, mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk menyebarkan ajaran pemuda itu lebih jauh lagi, meskipun mereka tahu bahwa hal ini bisa berisiko besar. Sementara itu, raja yang merasa kehilangan kendali atas keadaan semakin merasakan ketakutan yang mendalam. Dia menyadari bahwa semakin banyak orang yang mulai percaya pada kebenaran yang dibawa oleh pemuda itu. Ketika sebuah laporan datang kepadanya mengenai banyaknya orang yang mulai beriman kembali kepada Tuhan yang benar, rasa khawatir sang raja berubah menjadi amarah yang tak terkendali.
sang raja tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan drastis untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka, pada suatu malam yang kelam, sang raja memanggil para pasukannya dan memerintahkan mereka untuk mencari dan menangkap setiap orang yang terlihat beribadah dengan cara yang berbeda dari yang dia perintahkan. Pasukan-pasukan itu mulai menyerbu rumah-rumah orang-orang yang mereka anggap berpotensi untuk membangkitkan pemberontakan. Dalam kegelapan malam, banyak orang yang ditangkap, disiksa, dan dipenjara karena hanya berani mengungkapkan keimanan mereka. Namun, semakin banyak orang yang ditangkap, semakin banyak pula orang yang bergabung dalam perlawanan. Mereka tidak takut untuk menyerahkan jiwa mereka demi membela kebenaran. Di tengah kekacauan ini, pemuda yang telah meninggal itu tetap menjadi simbol kekuatan batin dan keteguhan iman. Nama pemuda itu tidak pernah dilupakan. Bahkan setelah tubuhnya dibakar oleh sang raja, roh pemuda itu hidup dalam setiap doa dan setiap kata yang diucapkan oleh mereka yang beriman. Tindakan sang raja yang semakin menindas rakyatnya justru semakin menguatkan tekad mereka. Mereka tahu bahwa hanya dengan mengingat pengorbanan pemuda itu dan mengikuti jalan yang dia tunjukkan, mereka bisa memperoleh keselamatan yang sejati. Setelah bertahun-tahun berlalu, kezaliman yang dilakukan oleh sang raja semakin tampak jelas. Rakyat yang semakin banyak berbalik melawan, akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaannya. Raja yang dulu menganggap dirinya tak terkalahkan, kini tumbang, dan kekuasaannya runtuh. Kerajaan yang penuh penindasan itu akhirnya digantikan dengan pemerintahan yang lebih adil, yang berlandaskan pada keimanan kepada Allah.